Bab 2, Pertemuan. Setelah selesai bersiap-siap, aku pun menuju kampusku menggunakan motor RX King. Tak lupa aku mengunci gerbang rumah. Tak menunggu lama aku pun tiba di pintu gerbang universitas ternama ini, karena kebetulan jarak rumah dan universitas hanya memakan waktu 16 menit saja. Aku melihat banyaknya mahasiswa baru berlalu lalang, jantungku berdebar, karena ini hari pertamaku masuk dan merasakan dunia perkuliahan. Setibanya di kampus, aku pun memarkirkan kendaraan menuju lokasi yang dijanjikan untuk titik berkumpul sesuai arahan di grupku. Di sana juga kami telah dibagi beberapa kelompok. Perlu diketahui ternyata sendirianku seorang cowok dan sisanya cewek semua. Masing-masing kelompok berjumlah 9 orang. Satu kelompok memiliki seorang pria di kelompoknya. Ini dikarenakan peminatnya lebih banyak perempuan dibandingkan lelaki. Setibanya di tempat yang dijanjikan, aku pun menanyakan ke salah satu pembina ospek di sana yang bernama Kak Ica. "Selamat pagi, permisi Kak, apa benar ini kelompok 8? Kak Ica: "Benar ini kelompok 8 Dek, ada yang bisa Kakak bantu Dek?" Aku: "Maaf Kak, saya salah satu anggota kelompok 8, maaf atas keterlambatannya." Ungkapku ke Kak Ica. Aku mengetahui nama Kak Ica ketika perkenalan di grup WA. Kak Ica: "Masih belum terlambat Dek, belum dimulai ya sudah kamu bergabung dengan teman-teman yang lainnya." Aku pun ikut bergabung dengan mereka yang sudah tiba lebih awal. Kami berkumpul di sebuah taman yang lumayan luas, dan duduk di bawah pohon rindang yang sudah disediakan alas duduk. Kami duduk secara melingkar. Aku duduk di samping wanita yang sejak awal kehadiranku sudah membuatku terpana akan kecantikannya. Saat duduk di sebelah, tak sengaja kakiku menempel dengan kakinya ketika duduk. Ditambah dengan wangi parfum yang dipakainya membuatku keringat dingin, dan jantungku berdebar tak keruan. Menyikapi hal itu aku berusaha terlihat biasa-biasa saja. Kak Ica selaku ketua pembinaku mulai memperkenalkan kampus secara detail. Kak Ica sendiri memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi, kisaran 157 cm, kulitnya putih bersih, sangat kontras dengan seragam putihnya, apalagi ditambah dengan payudaranya yang cukup menonjol, badannya begitu seksi. Siapa coba yang tak tergoda melihatnya? Ditambah lagi dengan teman-teman kelompokku yang rata-rata memiliki tubuh yang bagus. Hal ini tentu membuatku ada rasa canggung, karena tak biasa duduk dikelilingi wanita-wanita seperti ini. Setelah perkenalan, aku baru mengetahui nama wanita yang sedari awal aku perhatikan. Namanya Niswa. Dia berumur 18 THN, berjarak 1 tahun denganku yang usia 19 tahun. Niswa memiliki tinggi badan sekitar 162 cm, berkulit putih bersih, memakai jilbab dan berkacamata. Aku ditunjuk oleh Kak Ica sebagai ketua kelompok, karena hanya aku seorang lelaki di kelompokku yang juga cukup untuk dipercaya, dan terlebih Niswa yang alumni anak SMK Kesehatan dipercaya sebagai wakilku. Hal ini membuatku senang karena tentunya bisa lebih banyak waktu bersamanya. Setelah agenda awal selesai, Kak Ica pun meninggalkan kelompokku dan mempercayaiku untuk persiapan agenda besok. Kami membahas persiapan selanjutnya. Niswa: "Aku ada ide nih, bagaimana kalau kita sama-sama mengeluarkan uang saja untuk membeli kebutuhan, biar nanti aku yang handle semuanya, biar nanti yang lainnya menyiapkan makalah yang harus dibuat." Salah satu anggota kelompokku yang bernama Tasha menyahut. "Tasha: Aku sih setuju-setuju aja, tinggal Pak Ketua nih gimana pendapatnya?" Aku melihat Tasha seperti ada pandangan yang berbeda terhadapku, terlihat bagaimana dia menatapku sejak awal yang menambah kegelisahanku. Aku sih setuju-setuju aja, nanti bisa kok aku bantu Niswa buat ngengendal semuanya," ucapku. Niswa berarti sudah deal ya semuanya. Kami pun sama-sama mengiyakan. Karena acara sudah selesai dan sebagian mahasiswa baru lainnya sudah pulang, kami pun ikut bubar setelah sama-sama mengeluarkan uang 50.000 untuk membeli perlengkapan, karena hanya Niswa saja yang paham perlengkapannya seperti apa, karena bagi Niswa hal yang dibutuhkan sudah tak asing baginya, terlebih dia alumni SMK Kesehatan, yang mengetahui lebih banyak daripada kami yang lulusan SMA. Aku melihat Niswa di dekat gerbang kampusku ini, aku pun menghentikan kendaraanku, lalu menanyakan perihal dia berdiri di tempat itu. "Niswa, kamu lagi nunggu siapa di sini?" "Aku lagi mau pesen ojol nih buat pulang." "Gimana kalau kamu aku antar aja?" tawarku. Gak usah, antara ngerepotin kamu lagi Satya," ujar Niswa. Gak apa-apa, gak ngerepotin kok, ayo naik keburu hujan nih nanti." Akhirnya Niswa pun mengiyakan tawaranku. Jujur jantungku berdebar kencang saat itu, baru pertama kalinya aku membonceng seorang wanita, apalagi dengan seorang wanita yang sejak awal aku perhatikan.
Sekitar menempuh perjalanan 8 menit tiba-tiba hujan turun dengan cukup deras, apalagi dalam keadaan sore seperti ini tentu sudah agak gelap. Akhirnya aku memutuskan untuk berteduh dulu di sebuah toko kecil, karena itu salah satu bangunan yang bisa ditemukan untuk berteduh. Jalan menuju rumah, melewati area persawahan. Setelah sampai di depan toko, dan Niswa sudah turun dari motor, aku pun memarkirkan motorku telah di depan toko yang sudah tutup tersebut. Atap tokonya cukup membuat motorku saja untuk berteduh. Aku dan Niswa berteduh di atap sebelah yang lebih memanjang, mungkin karena sang pemilik toko berjualan bensin eceran makanya agak sedikit memanjangkan atapnya. Di bagian sana, pikirku. Aku menyandarkan tubuhku di tembok toko sambil berdiri dan Niswa menyampingkan badannya mengarah ke arah motorku. Aku yang melihat Niswa kedinginan mulai membuka obrolan. "Niswa, kamu pakai jaketku aja ya," pintaku. Gak perlu Satya, kamu pakai aja, aku gak apa-apa kok." "Udah kamu pakai saja, aku gak kenapa-napa juga." Niswa tuh kelihatan kedinginan banget. "Makasih banyak ya Satya, udah baik sama Niswa," ucapnya sambil tersenyum kepadaku. Aku yang melihat itu, lagi-lagi dibuat berdebar. Aku memberikan jaket kulit hitamku ke Niswa. Sebelum memberikannya, aku tak sengaja melihat Niswa mengangkat jilbabnya. Awalnya aku mengira badi Niswa gendut, karena terlihat dari perutnya yang kelihatan besar, tapi aku salah. Setelah Niswa mengangkat jilbabnya, dia memiliki perut yang langsing, dan memiliki payudara yang besar, karena sedari awal aku melihatnya. Dadanya selalu tertutup jilbabnya. Mungkin efek payudaranya yang tersembunyi oleh jilbabnya membuatnya kelihatan gendut. Setelah Niswa memakai jaketku, tiba-tiba kilatan dan suara petir sangatlah kencang. Hal itu membuat Niswa yang berada di depanku teriak dan terkejut. Sontak saja dia memelukku dan aku merasakan tonjolan payudaranya menempel di dadaku dan otongku tanpa aba-aba mengeras di bawah sana. Ditambah lagi tekanan dari tubuh Niswa, aku cukup merangsang dibuatnya. Aku tidak mengetahui apakah Niswa menyadarinya atau tidak. Bab 3